Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di konten tanya jawab One Piece yang biasa kita mengenalnya dengan SBS One Piece. Dan seperti yang sudah kalian tahu, pembawaan SBS gak akan sendirian lagi karena sudah ada Iris sebagai penanya dan Mr. K sendiri sebagai Oda Sensei yang bertugas menjawab pertanyaan Iris. So, without konten ini long again, daripada banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy mawon ke konten ge. Let's go Iris Chang. Oda Sensei, mungkin ini mendadak, tapi tolong beritahu kami hobi dari anggota generasi terburuk. Generasi terburuk ya? Baiklah, akan kuberitahu. Pertama, Luffy hobinya adalah berpetualang dan pesta makan. Lalu Zoro, hobi berlatih dan minum-minum. Lanjut, Lau, hobinya adalah mengembara dan mengumpulkan koin perayaan. Sedangkan Kid, hobinya mendengarkan musik dan mengkoleksi senjata. Lalu Skrasman Apo hobinya menjadi DJ dan berselancar. Lanjut BG yang hobinya melihat lukisan dan bermain permainan papan. Lalu ada Hawkins yang hobi mandi dan desain interior. Lanjut Distrak yang maniak reptil dan belajar astrofisika. Lalu ada Bonnie yang hobi makan dan bermain Jenga. Terus ada Killer yang hobi memasak dan bermain drum. Lalu ada Uroge yang hobi minum, bercinta dan mendaki. Terakhir ada Blackbird yang hobi berjudi dan meneliti sejarah. Halo Oda Sensei, The Grand Ship Collection menamai kapal selam Lau dengan sebutan Lau Submarine. Tapi aku penasaran, apakah kapal selam Lau nggak punya nama keren kayak Thousand Sunny? Ini salahku karena tidak memperkenalkan nama kapalnya. Kapal selamnya disebut sebagai Polar Tank. Diingat-ingat ya, Polar Tank. Hai Odachi, aku merasa One Piece memiliki banyak karakter tua. Tapi, apa itu hanya bagian dari cerita atau karena kau memiliki penyakit, aku akan mati jika tidak menggambar orang tua? Wah, ini sangat menarik. Alasannya karena aku memang menyukai beberapa orang tua. Aku merasa usia bisa menambahkan rasa baru dari kedalaman sebuah karakter. One Piece memiliki banyak orang tua yang menarik. Tapi di dunia nyata, usia cenderung membuat orang melemah. Dan aku selalu tidak suka melihat beberapa anak muda yang tidak mempunyai sedikit rasa hormat kepada yang lebih tua. Jadi dengan One Piece, aku membawa salah satu dari fantasiku yang tak terhitung, di mana terdapat orang tua super keren yang menjaga kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Halo Oda Sensei, tolong beritahu aku seberapa tua sebenarnya Silver Relic itu. Oh, Rayleigh ya? Dia berusia 78 tahun. Sebagai bonus, usia Roger jika masih hidup 77 tahun, lalu Garp 78 tahun, lalu Sengoku 79 tahun, dan si cantik Suru 76 tahun. Silakan dicatat. Halo Oda Sensei, belakangan ini semua kru topi jerami mendapatkan foto baru untuk poster buronan mereka. Aku sangat penasaran, bagaimana dan di mana foto baru Nami diambil? Fakta bahwa posenya yang seperti model tidak berubah sejak poster sebelumnya bukan? Tapi ini yang kira-kira terjadi. Ada yang berpura-pura sebagai fotografer dari suatu majalah, lalu dia berkata kepada Nami, "Kamu menawan, bisakah kau berpose untuk jadi sampul dari salah satu majalah kami?" Nami menjawab, "Oh baiklah, jika kau memaksa, tapi pastikan aku terlihat manis." Lalu klik, foto pun diambil. Ya mungkin seperti itu bagaimana foto Nami diambil. Halo Odachi, aku menemukan seorang Sukumi yang menggunakan baju dengan wajah rusa yang disukai Chopper. Apakah mereka berdua akan bersaing? Wah, aku kagum kau berhasil menemukannya. Kau benar, kau lihat ada tulisan Milky tercetak di bawah fotonya? Itu benar, dia Milky. Dia adalah idola yang dicintai pasukan Guardian. Tapi apakah Chopper akan mencoba mendekatinya? Hanya waktulah yang tahu. Hai Odachi, aku punya pertanyaan. Kenapa Sabo menumbuhkan rambutnya? Tolong pilih dari beberapa jawaban ini. 1. Dia meniru Ace. 2. Dia ingin menunjukkan rambut ikal kekuningannya. 3. Dia ingin terlihat seksi untuk koala. Atau 4. Untuk gaya. Aku akan senang jika kau memilih jawaban nomor 3. Halo, jawabannya adalah nomor 5. Untuk menyembunyikan bekas luka di wajahnya, jika kau melihat dari depan, dia punya sedikit rambut untuk menutupi bagian wajah kanannya. Kurasa bisa dikatakan Sabo sedikit tidak menyukai bekas luka tersebut. Halo Oda Sensei, tidak peduli seberapa sering kau berkata Weevil adalah putra Shirohige, aku tetap tidak mempercayainya. Dia sama sekali tidak mirip dengan Shirohige. Seperti yang aku duga, seseorang pasti tidak percaya bahwa dia adalah anak biologis dari Shirohige dan telah jadi salah satu Shichibukai. Pendapatmu sesuai dengan ekspektasiku. Hai Odachi, aku penasaran.
Sukuming menggunakan kata-kata seperti Yugara atau Agara atau Yutia bukan? Nampaknya mereka menggunakannya ketika menunjuk seseorang. Tapi apa ada sesuatu di balik itu? Tolong beritahu aku, Oda Sensei. Tolong, Garchu. Wah, memang bikin pusing pada awalnya, tapi sebenarnya cukup sederhana. Aitsu untuk pria, Agara untuk wanita. Panggilan tersebut mengacu kepada orang yang berada di sebelah sana. Sedangkan Soitu yang juga berarti pria dan Soita yang berarti wanita digunakan untuk mengacu kepada pria dan wanita yang dekat dengan orang yang berbicara. Namun secara umum pria adalah Yatsu dan Yagara atau Yatia untuk wanita. Sedangkan untuk lebih formal, Sukuming menggunakan Anata untuk pria dan Yugara atau Yutia untuk wanita. Bingung-bingung dah. Halo Odachi, aku sangat suka dengan arc Dressrosa dan membacanya berulang-ulang. Tapi ada satu hal yang membuatku bingung. Mengapa Viola dan Doflamingo memanggil satu sama lain dengan sebutan Dovi dan Violet di chapter 788? Apa yang sebenarnya mereka berdua pikirkan tentang itu? Viola mencoba bergaya di hadapan musuh. Sebenarnya ada alasan rahasia yang tidak bisa aku beritahu. Aku memberitahu alasan tersebut kepada editorku. Tapi karena itu adalah bagian yang cukup dewasa dari cerita, maka harus tetap disembunyikan dalam One Piece yang merupakan manga shonen untuk semua orang dewasa. Tolong bayangkan sendiri, Dressrosa benar-benar negeri yang bergairah. Halo Oda Sensei, ketika berbicara mengenai kalian dari penduduk Skypiea, labu adalah salah satunya. Dan orang yang memberitahu mereka tentang tanaman bernama labu itu adalah Nolan, bukan? Ketika aku melihat Dressrosa, tanaman tersebut ada di mana-mana. Mungkinkah Nolan mengajarkan suku Totanta menanam labu ketika mereka bertemu? Wow, kau menyadarinya? Ya, itu benar, sangat sempurna. Labu sangat bernutrisi dan nampaknya dimanapun Nolan pergi, hal itu akan mengakar di sana. Mungkin Nolan adalah pria yang sangat mencintai alam. Oda Sensei, aku penasaran urutan bergabungnya Beppo, Penguin, dan Sachi ke bajak laut hati. Tolong beritahu aku Oda Sensei. Jawabannya panjang, tapi karena banyak orang bertanya, akan ku beritahu di SBS. Kalian pastinya sudah baca kan kilas balik Lau di volume 76 dan 77. Setelah insiden 13 tahun yang lalu, Lau berkeliaran ke kota berikutnya di Pulau Swallow sambil menangis. Nah, saat itu, Sachi dan Penguin adalah anak kecil nakal yang tumbuh di Pulau Swallow di North Blue. Sedangkan 14 tahun yang lalu, Beppo pergi meninggalkan zoo untuk mencari kakaknya. Beppo menaiki kapal yang mengarah ke North Blue dan berakhir di Pulau Swallow setahun kemudian. Lalu di pinggiran kota, Lau melihat dua lelaki muda yang memukuli beruang kutub. Nah, kedua lelaki yang ternyata Penguin dan Sachi ini melihat Lau dan mencoba untuk mengajarnya. Namun berakhir dengan mereka dikalahkan oleh Lau dan Lau menyelamatkan beruang kutub tersebut. Dan sejak saat itu, ketiganya menghargai Lau dan mengikutinya. Saat itu terjadi, Lau berusia 13 tahun, Penguin berusia 15 tahun, lalu Sachi berusia 14 tahun, dan terakhir Beppo berusia 9 tahun. Terus akhirnya Beppo mempelajari pelayaran dan navigasi dengan harapan bisa kembali ke zoo. Akhirnya mereka berempat mendirikan bajak laut hati. Jadi terjawab sudah untuk semua pertanyaanmu dalam waktu yang sama. Oh iya, kau tidak akan menemukan ini di manga ya? Gak akan kamu temukan di manga. Halo Odachi, pada chapter 833 kau mengatakan keempatnya lahir pada hari yang sama. Apakah itu berarti Ichiji, Niji, dan Yonji berusia 21 tahun dan lahir pada tanggal 2 Maret? Lalu berapa usia Reiju? Tolong beritahu aku golongan darah dan tinggi mereka juga. Halo, oke, keempatnya adalah kembar identik. Reiju lahir 3 tahun lebih dulu, maka umurnya adalah 24 tahun. Mereka masing-masing memang sedikit berbeda dalam bentuknya, meski tidak mencolok dalam bentuk angka. Aku juga bertanya-tanya mengapa Sanji menjadi sangat berbeda. Ini pasti ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan Girma. Apakah benar? Ya, nggak tahu. Dan sekian SBS kali ini yang Mr. K bawakan dengan Iris, oke? So, see you again next time. Adios, ya Caramelo. Stay safe everyone. Salam Honey Media.